Halo, rekan Bayu. Halo Iya rekan rekan Bayu. Dea. Iya Ya, rekan Dea. rekan Selamat Bayu siang Tribuners. bagaimana? Bisa Anda Iya, informasikan kondisi hujan yang mengguyur kota Bandar Lampung berdasarkan pantauan Anda semalam hingga menyebabkan banjir? oke rekan Dea. Bahwasannya kondisi hujan semalam dari pukul 17.30 sampai dengan malam menyebabkan eh, genangan-genangan air eh, sangat banyak sehingga mengakibatkan banjir di wilayah Bandar Lampung, terutama di Jalan Dr. Sutomo, Penengahan Kota Bandar Lampung, kemudian Jalan Endro Suratmin, kemudian di jalan protokol-protokol lainnya. Begitu rekan dia. Ya, lalu bagaimana untuk kondisi di lapangan berdasarkan pantauan Anda apa yang dilakukan juga oleh penghuni rumah terkait musibah banjir yang melanda? Jadi tadi malam saya berkeliling Kota Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Dr. Sutomo. Warga dengan sigap melakukan pengurasan air di dalam rumah yang masuk ke wilayah rumah warga. Dan kejadian tersebut sudah seringkali setiap tahunnya, setiap hujan turun, sehingga genangan tersebut mengakibatkan banyak rumah warga terendam. Begitu rekan Dea. Bayu, informasinya selain rumah tadi juga sempat Anda sebutkan bahwa jalanan juga ada yang terdampak banjir. Bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas di titik banjir tersebut? Oke, semalam di jalan Endro Suratmin terdapat genangan yang cukup tinggi sehingga kendaraan yang melintas harus berhati-hati, dan banyak sekali warga yang macet, kendaraannya mogok karena di daerah tersebut sulit dilalui. Kemudian di Jalan ZA Pagar Alam Raja Basa Bandar Lampung, tepatnya di dekat pembangunan Living Plaza, di daerah tersebut cukup mengular pemirsa untuk eh, kendaraan yang ingin melintas, dan tugas melakukan pengarus mengalihkan arus lalu lintas sehingga pengendara yang melintas tidak bisa, begitu pemirsa, saat melintas di jalan tersebut, sehingga banyak warga yang terjebak dan hingga akhirnya putar balik dan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Bayu bersama salah seorang warga terdampak banjir, Panji, selengkapnya. Pak, hujannya Pak? Tadi hujan dari sore tadi, Sekitar pukul jam setengah 6 lah. setengah enaman ya. Ini udah mulai reda tapi kondisinya malah banjir gini ya Pak ya. Ya. Ini sudah sering terjadi Pak di sini Pak. Waduh, setiap tahun mas, Setiap tahun ya. setiap tahun di musim penghujan, ya ini jadi tradisi. Tradisi ya Pak ya. Pak, harapannya apa sih Pak kepada pemerintah Pak? Ya kalau harapan kami, terutama warga Penengahan khususnya, karena kan di sini tempatnya di dataran paling rendah ya. Harapan kami ya peran pemerintah, terutama mengenai drainase. Sudah itu pemukiman-pemukiman yang ada di bantaran kali itu kalau bisa ditertibin mas, karena di situ itu banyak yang mendirikan bangunan di atas kali ya, jadi menyebabkan pada saat hujan turun, intens air hujan yang begitu deras, akhirnya mengakibatkan Curah hujan semakin tinggi dan ya, banjir ya Pak ya? Iya, jadi banyak betul genangan-genangan sampah, udah itu tertutup sama bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin. Ya. Kita beralih ke Bangka Belitung, Tribuners. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 9 November 2021 kemarin. Hujan sekira 4 jam ini mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Bangka Belitung ini tergenang banjir hingga selutut orang dewasa. Mendapat kabar tersebut, Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, langsung gerak cepat meninjau sejumlah lokasi yang terdampak.
Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangka Pos. Ada Cepi Marlianto yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Cepi. Halo rekan Dea. Cepi, bisa Anda jelaskan di mana saja banjir dan juga informasinya terdapat beberapa pohon tumbang tersebut terjadi? Ya, terima kasih. Memang pada Selasa kemarin, tepatnya tanggal 9 November 2021, hujan lebat disertai angin kencang terjadi di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Akibat dari hujan lebat dan angin kencang tersebut, sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang terendam banjir, dan juga ada sebuah bangunan sekolah yang tertimpa sebuah pohon yang ambruk begitu, yaitu tepatnya yakni SD 64 Kota Pangkal Pinang. Bahkan hingga hari ini sejumlah genangan tersebut juga masih menggenangi sejumlah wilayah yang ada di Kota Pangkal Pinang. Seperti yang diketahui, sejak Senin kemarin hingga saat ini hujan dengan intensitas tinggi hingga sedang masih melanda di sebagian wilayah di Kota Pangkal Pinang. Begitu, Dea. Setelah dilakukan peninjauan ini, apakah diketahui penyebab yang sering membuat banjir ini terjadi, Cepi? Ya, baik. Berdasarkan keterangan dari Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan April, memang penyebab dari sejumlah banjir yang ada di titik-titik Kota Pangkal Pinang sendiri berdasarkan berada disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, yakni kondisi morfologi Kota Pangkal Pinang yang cukup rendah di pusat kota, begitu juga turut dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang seperti sekarang ini, apabila hujan dengan intensitas lebat mengguyur selama beberapa jam disertai pasang surut air laut, maka tidak menutup kemungkinan terjadi sejumlah titik-titik banjir di sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang. Begitu, Dea. Mengingat cuaca yang masih ekstrim ke depannya ini, Cepi, bagaimana tindakan ke depannya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri? Baik, berdasarkan keterangan dari Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan April, memang akibat dari banjir yang terjadi kemarin, pihaknya akan segera menindaklanjuti perihal penanganan banjir tersebut. Seperti diketahui, banjir-banjir tersebut berada di sejumlah titik, setidaknya ada 7 titik yang menjadi lokasi langganan banjir, seperti di Kelurahan Gedung Nasional, Bukit Sari, kemudian Kelurahan Gabek, Rejosari, Opas Indah, dan Gedung Nasional. Nah, menanggapi hal tersebut, memang ke depannya pihak pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri telah menyediakan beberapa opsi seperti membeli mesin sedot, kemudian melakukan pembuatan kolam retensi di seputaran Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang. Seperti diketahui, memang di wilayah Pasar Pagi tersebut banjir kerap kali terjadi apabila hujan dengan intensitas tinggi beberapa jam yang mengguyur dapat menyebabkan banjir. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara dari rekan Cepi bersama Maulan Aklil selaku Wali Kota Pangkal Pinang selengkapnya. Sebetulnya sudah kami perkirakan ya Pak Mantu, kami sudah tahu titik-titiknya. Saya ingin lihat lokasi sekali lagi, apakah hasil yang sudah kami kerjakan itu berguna. Terkait banjir ini memang tidak bisa selesai dalam setahun 2 tahun ini memang. Makanya oleh sebab itu mungkin perlu waktu yang lebih lama lagi untuk menyelesaikan banjir-banjir di Kota Pangkal Pinang ini. Nah, ini yang harus kami pikirkan, berarti upaya-upaya kami itu jangan sampai seperti ini, yang kurang-kurangnya akan kita kerjakan kembali. Prioritas sendiri ada nggak Pak daerah yang jadi ada sudah 7 titik ya, ada 7 titik yang memang menjadi skala prioritas langganan banjir di Kota Pangkal Pinang. Ini yang menjadi target utama kami dalam menyelesaikan masalah-masalah banjir di Kota Pangkal Pinang. Yang seperti ini terus kami kerjakan, yang seperti di Selindung ini, di Kelurahan Selindung Baru ya, Selindung Baru. Terus yang di seperti di Gena semacam itu air sedot ya, melalui sedot sudah kami beli tahun ini, insya Allah. Tahun depan yang Pasar Pagi dan beberapa titik itu kolam retensi ya, kolam retensi akan kita bangun tahun depan. Artinya kalau 100% tidak bisa lah kami kerjakan dalam tinggal 2 tahun lagi ini. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan, butuh waktu 5 tahun lagi kali ya selesai untuk banjir. Beli bakso. Yang penting kita kerja. Yang penting kami niat kami tulus, tolong doakan kami sehat.
Dari Bangka Belitung kita beralih ke Aceh Tribuners. Seorang warga desa Belangperia, Kecamatan Makmur Biren bernama Fitriadi meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya tertimpa pohon kedondong yang tumbang. Kejadian tragis tersebut terjadi di ruas jalan Kabupaten pada Selasa 9 November 2021 kemarin. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Serambi News ada Yusmadin Idris yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Yusman. Rekan Yusman, bisa Anda jelaskan untuk lokasi persis kejadian tersebut di mana dan juga bagaimana keadaan saat itu, memang sedang hujan atau angin kencang sehingga motor pengendara itu tertimpa pohon? Saat itu sedang hujan namun tidak begitu deras dan juga ada angin kencang. Di saat itu korban sedang melintas bersama rekannya dengan sepeda motor. Setiba di kawasan itu, pohon yang tumbuh yang mungkin sudah puluhan tahun berada di pinggir jalan dekat sawah itu tumbang. Penyebab tumbang selain itu kemungkinan karena tanah sawah itu gembur dan karena setelah hujan sehingga tumbang seketika menimpa korban. Untuk kondisi setelah menimpa korban. Ya. Baik, silakan dilanjutkan, Yusman. Ya, setelah tumbang karena lalu lintas adalah jalan utama untuk ke Kedai Gadapura sehingga mudah dilihat oleh warga dan segera melakukan membantu korban. Memproses untuk memindahkan korban membutuhkan waktu sekitar setengah jam dengan menggunakan alat berat, menggunakan mesin gergaji, memotong dahan-dahan kayu sehingga korban bisa diangkat. Demikian ya. Baik rekan Yusman, lalu berdasarkan pantauan Anda, bagaimana kondisi korban saat itu dan juga sepeda motornya? Kondisi korban menimpa bagian kepala, mungkin bagian kepala dan badan setengah ke atas, sekaligus dengan dia masih di atas sepeda motor. Sepeda motor di bawahnya dia menimpa di pohon kayu menimpa ke atas badannya, kemudian dia masih di atas sepeda motor. Jadi sepeda motornya hancur, dia juga bagian kepala dan bagian badan juga dapat dikatakan ya luka berat dengan bahasa lainnya. Apakah ada korban selamat atau seluruhnya tewas dalam insiden ini? Ya, dalam kejadian tersebut, Fitriadi selaku korban dan berboncengan dengan Kartini seorang rekannya. Kartini alhamdulillah dia hanya mengalami luka lecet dan shock. Kejadian mungkin terpental agak jauh sedikit ke seberang jalan sehingga dia mengalami luka lecet dan shock dan dibawa ke Puskesmas Gadapura. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Yusmadin Idris untuk laporan Anda langsung dari Aceh, Biren. Selamat kembali bertugas. Prestasi gemilang ditunjukkan oleh tim sepak bola CP Papua di depan para pendukungnya di dua laga awal. Tim besutan yang rutin ini tampil begitu eksis dengan melibas kedua lawannya di laga awal cabur sepak bola Peparnas ke-16 di Papua. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hendrik Rewapatara, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Hendrik. Ya, halo, selamat sore waktu Papua untuk rekan Dea dan juga Tribuners. Rekan Hendrik, bisa dijelaskan bagaimana untuk hasil pertandingan dari tim Papua ini? Oke rekan Dea, terima kasih. Dapat saya informasikan bahwa pada cabur sepak bola CP ini mulai ditandingkan pada hari Senin ya, di mana Papua tampil sangat memukau dengan pertandingan pertama melibas Jawa Timur dengan skor 12-0 dan di laga kedua di hari kemarin Selasa melibas Jawa Barat dengan skor 5-0. Begitu rekan Dea. Untuk tim Papua tampil memukau ya ini ya. Lalu berapa hasil skor terakhir Papua melawan Jawa Timur dan Jawa Barat? Ya rekan Dea, ini memang skor yang sangat luar biasa dari tim sepak bola CP Papua ini. Yang mana pada melawan Jawa Timur mereka melibas Jawa Timur dengan skor 12-0 dan melawan Jawa Barat mereka melibas itu rekan Dea. Informasi yang sudah Anda himpun, Hendrik, pertandingan untuk berikutnya Papua ini akan melawan provinsi mana? Ya rekan Dea, ini memang partai yang saat ini sedang berlangsung ya, di mana akan berlangsung pada jam 4 sore nanti waktu Papua, di mana Papua akan melawan Kalimantan Selatan yang kita ketahui bersama mereka adalah juara bertahan dari
sepak bola CP ini, yang mana mereka ambisi untuk mempertahankan gelar emas, namun Papua ambisi juga main di tanah Papua dan ambisi tersendiri dari Papua untuk merebut emas. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Hendrik sudah berhasil melakukan wawancara langsung bersama Albert Kaviar selaku Kapten tim sepak bola CP Papua. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Ya, tadi mau berarti tetap medali emas harga mati. Tadi kan nasional itu. Iya. Iya. Bagaimana dengan kesiapan dari persiapan sudah 2 tahun, Bang. Tadi yang Iya, gak bisa. Paling cuma ringan saja. Dia bisa main juga. Iya, biasa. Oke. Untuk pertandingan besok. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan. KPK telah meminta keterangan 6 orang saksi di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang pada Selasa 9 November 2021 kemarin. Dari 6 saksi yang diperiksa, 1 di antaranya yakni mantan Kepala Dindikbud Banten. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea. Bisa Anda jelaskan untuk lebih detailnya mengenai pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap mantan Kadis Dindikbud Banten ini? Baik, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan, Dea. Di mana pada Selasa kemarin pihak KPK meminta keterangan 6 orang saksi di kantor imigrasi kelas 1 non Serang. Di mana dari 6 saksi itu 1 diantaranya yakni mantan Kepala Dindikbud Provinsi Banten atas nama Engkos Kosasi Samanhudi, Dea. Baik, lalu Tajudin, selain mantan Kadis Dindikbud Banten ini, berarti ada 5 lagi orang saksi yang diperiksa. Siapa saja itu? Baik, Dea. Dari 6 itu yang tadi pertama yakni mantan Kadindik, selain itu KPK juga melakukan pemanggilan terhadap 5 saksi lainnya, di mana kelima ini atas nama Agus Salim selaku Lurah Rengas, kemudian Dah Durhaman selaku Camat Ciputat Timur, kemudian juga ada Aceng Haruji selaku Kepala Sekolah SMKN 7, kemudian ada Ardius Prihantono selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten, dan yang terakhir, baik dia, Ali Fikri menjelaskan bahwa pada hari Senin kemarin juga KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang, di mana saksi tersebut berjumlah 6 orang diketahui sebagai tim pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dia. Di mana ke-6 tersebut atas nama Supriyati, Ujang Diana, Dia Hardianto, Muhammad Hendra, Fahroji, dan juga Muhammad Yasir. Di mana para saksi ini dihadirkan untuk dikonfirmasi antara lain yaitu terkait tentang surat keputusan fiktif, dia. Di mana surat keputusan fiktif tersebut kata Ali Fikri yakni terkait pembentukan kepanitiaan untuk pengadaan lahan tanah yang salah satunya untuk SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2017, dia. Baik, terima kasih rekan Tajudin untuk laporan Anda langsung dari Banten. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau di luar kasus itu ngobrol ya dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke informasi berikutnya. Presiden Joko Widodo memimpin upacara ziarah nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan pada hari ini, Rabu 10 November 2021. Upacara dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam upacara serta beberapa pejabat daerah termasuk tadi ada pimpinan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan juga Pangdam Jaya didampingi dengan Kapolres dan serta Dandim dari wilayah masing-masing begitu dia. Rizky, lalu momen apa yang bisa diceritakan dalam upacara peringatan Hari Pahlawan ini tadi? Ya, jadi karena prosesi upacara peringatan Hari Pahlawan ini tertutup ya, jadi tadi yang bisa masuk hanya Presiden Jokowi beserta Ma'ruf dan juga pejabat setingkat menteri. Dengan begitu awak media memantaunya dari luar begitu. Akan tetapi tadi di sekitar pukul 8:10 di saat mengheningkan cipta itu seluruh pengendara baik warga maupun yang ingin melintas di depan TMP diminta untuk berhenti sejenak sekitar 60 detik untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur dengan mematikan mesin kendaraannya, berdiri begitu di jalan dengan menundukkan kepala. Setelah 60 detik mereka baru diperbolehkan untuk melintas kembali begitu deh. Lalu pukul berapa akhirnya rombongan dari Presiden Jokowi ini meninggalkan lokasi, Rizky? Ya, jadi setelah tadi upacara juga Presiden Jokowi terpantau melakukan ziarah makam pahlawan dengan menabur bunga begitu. Dan itu prosesnya tidak lama, hanya sekitar 15 menit setelah prosesi upacara dan sekitar pukul 11 kurang 10 menit tadi rombongan Presiden RI Joko Widodo beserta Ma'ruf Amin dan pejabat setingkat menteri sudah meninggalkan lapangan upacara, dalam hal ini Taman Makam Pahlawan Utama Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Begitu deh. Baik. Terima kasih rekan Rizky untuk laporan Anda langsung dari DKI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Laskar Merah Putih atau LMP mengadakan ziarah di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kusuma Trikora Waena. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Pahlawan hari ini 10 November 2021 guna mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan. Prosesi ziarah dan tabur bunga di TMP Kusuma Trikora Waena itu melibatkan berbagai elemen organisasi, institusi, dan komunitas di Kota Jayapura. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Aldi Bimantara, jurnalis dari Tribun Papua yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Aldi.
Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Dilaporkan dari Jayapura, Papua, terkait momentum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini, 10 November 2021. Laskar Merah Putih bersama elemen organisasi lainnya melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Trikora Waena di kota Jayapura, Papua pada pagi ini, dalam rangka tentunya memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada hari ini, 10 November 2021. Dea dan juga Tribuners, dalam perayaan kali ini ya, mengusung tema Pahlawanku Inspirasiku, mengadopsi tema nasional begitu, dan diikuti oleh berbagai organisasi, perhimpunan maupun komunitas yang ada di kota Jayapura. Dapat juga saya informasikan berdasarkan pantauan saya di lapangan tadi pagi, memang jalannya upacara yang singkat ini selama 15 menit saja begitu kurang lebih, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita tahu bersama masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Dea. Aldi, bisa Anda sebutkan tadi rinciannya berbagai organisasi ataupun komunitas di Jayapura yang mengikuti kegiatan kali ini, dari mana saja mereka? Iya, dia memang selain LMP atau Laskar Merah Putih sendiri sebagai salah satu penyelenggara kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Trikora Waena ini juga melibatkan berbagai pihak, diantaranya Ikatan Alumni Jawa Timur Provinsi Papua, ada juga tadi terpantau datang dari Paguyuban Pasundan 1913 yang ada di Papua begitu. Selain itu, Dea dan juga Tribuners, hadir pula PPABRI, Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia atau FKPPI juga turut serta, dan juga terpantau juga ada Senkom Mitra Komunikasi Polri dan LMP Markas Cabang Kabupaten Kerom yang mengikuti giat ziarah di TMP Trikora Waena Kota Jayapura. Dea. Adakah pesan khusus dari pihak Harian Laskar Merah Putih Kota Jayapura terkait momen Hari Pahlawan ini, Aldi? Ya, memang Dea dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara saya bersama Ketua Harian Laskar Merah Putih Kota Jayapura, Yohanes Unggul, begitu, dirinya mengatakan terkait momentum Hari Pahlawan pada 10 November ini, dirinya beramanat atau berpesan begitu kepada generasi muda agar dapat melanjutkan tonggak estafet perjuangan para pahlawan di masa lampau dalam berbagai bidang masing-masing tentunya. Dalam kesempatan itu juga ia mengungkapkan ucapan syukurnya atas terselenggaranya agenda ziarah ke makam para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Trikora Waena Kota Jayapura, Papua. Dia mungkin untuk sementara demikian laporan saya terkait peringatan Hari Pahlawan yang ada di Kota Jayapura, Papua. Untuk sementara, saya kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aldi, dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Aldi bersama Yohanes Unggul selaku Ketua Harian Laskar Merah Putih Markas Cabang Kota Jayapura selengkapnya. Pada tanggal 10 November tahun 2021, Hari Pahlawan dengan tema inspirasi, ya, pahlawanku inspirasiku. Di sini kita sebagai generasi muda tetap mengingat akan jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Disitulah kami Laskar Merah Putih mengundang PPABRI, mengundang Senkom, mengundang Paguyuban Sunda 1913 untuk berpartisipasi dalam memperingati Hari Pahlawan. Ataupun aku menggunakan di kawasan Desa Kartonatan, Kecamatan Kartosura, Kabupaten Sidoarjo. Aksinya dilakukan pada hari Selasa, bahwasanya pelaku berhasil diamankan petugas kira pukul 3 pagi usai melakukan aksi pencurian mereka. Polisi yang mendapatkan laporan dari Satpam Telkom langsung mendatangi TKP, kemudian mendapati 2 mobil, yang satu merupakan mobil truk yang dibawa oleh ketiga pelaku yang berhasil diamankan tadi, dan 1 mobil jenis Avanza yang diduga merupakan bagian komplotan dari pelaku komplotan pencurian. Pelaku yang menggunakan mobil Avanza berhasil lolos dari petugas, sehingga menurut Kapolres Sidoarjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, bahwasanya dalam satu komplotan ini terdapat 8 orang, yang mana 5 orang masih dinyatakan buron. Ya. Lalu apa, berdasarkan informasi yang sudah Anda gali di lapangan, dampak yang timbul atas kejadian pencurian kabel jaringan Telkom ini? Ya, akibat pencurian kabel Telkom ini, sejumlah jaringan internet, khususnya di wilayah utara Kecamatan Kartosuro, seperti di Kecamatan Kartosuro bagian utara, di Kecamatan Solomadu Karanganyar, di daerah Cengklek Boyolali mengalami gangguan baik internet, Telkom maupun jaringan CCTV-nya. Dari keterangan pihak Telkom sendiri, ada sebanyak 2.000 pelanggan yang terdampak akibat kabel optik, maksud kami kabel tembaga yang dicuri ini mengalami gangguan di
bagian FO-nya. Namun dari Telkom sendiri langsung mencoba melakukan perbaikan sehingga gangguan hanya akan berlangsung selama kurang dari 24 jam. Ya. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari AKBP Wahyu Nugroho Setiawan selaku Kapolres Sukoharjo terkait kasus pencurian kabel jaringan ini. Berikut selengkapnya. Tanah, ya ditaruh bawah tanah. Mereka masuk ke dalam gorong-gorong itu dengan pintunya sebelumnya dibuka dahulu dengan ditarik menggunakan mobil truk, menggunakan rantai, ditarik pintunya dua karena itu pintu sangat berat sekali. Ditarik, terus kemudian mereka masuk ke gorong-gorong. Kemudian kabel-kabel itu karena besar, tembaga, tadi seperti kita saksikan, mereka menggunakan alat kapak ini untuk dipotong, kemudian dia angkutin, ya, diangkut, ya, dibawa, terus diangkut menggunakan mobil seperti ini, untuk dibawa ke Jakarta. Mungkin itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 363 ayat 3. 363, ulang, 363 nih. Ya, maksimal ancamannya dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Boleh seperti tanya-tanya sedikit. Dari apa interogasi sementara ini nilainya berapa kalau dijual? Kalau ini kan sekitar 200 ton, 2 ton ya. 2 ton dengan nilai jual sekira 250 juta. Karena ini tembaganya ini tembaga murni dan ini bisa dia jual lagi dengan itu mempunyai nilai yang cukup mahal. Dan untuk 5 orang yang kabur ini gimana saat ini? Ini saat ini tim kita masih melakukan pencarian, ya, pengembangan. Mudah-mudahan dapat kita ungkap. Perannya mereka apa nih? Mereka ini ada yang motong, kemudian ada yang narik pintu gorong-gorong itu, kemudian turun ke bawah, motong, kemudian mengangkut ke alat kendaraan ini, kemudian dibawa sampai ke Jakarta. Kesuhan ya, pesanan, bukan otaknya. Sementara ini mereka mendapatkan order. Masa dari Organisasi Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat menggelar aksi di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada Selasa 9 November kemarin. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Mashhudi, menerima langsung aksi yang digelar ini. Selengkapnya akan disampaikan rekan Ferianto, jurnalis Tribun Pontianak yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ferianto. Halo, selamat siang rekan Firda. Iya, Ferianto, bisa Anda informasikan dari mana dan berapa banyak massa yang menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Kalbar ini? Nah, untuk massa yang menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat itu berasal dari organisasi masyarakat yakni Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat ya. Dan untuk jumlahnya sendiri kemarin menggelar aksi di kantor Kejaksaan Tinggi berjumlah puluhan orang, Firda. Ya, bisa Anda informasikan untuk tuntutan utama dari massa yang menggelar aksi ini apa sebenarnya? Kalau untuk tuntutan secara spesifik itu para peserta aksi ini menuntut agar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat itu semakin intens mengungkap kasus-kasus perkara, khususnya itu perkara korupsi yang memang merugikan negara itu dengan total miliaran rupiah. Walaupun pada aksinya ini dari peserta aksi ini tidak merincikan kasus-kasus apa saja yang memang mereka yang menjadi sorotan mereka sendiri, namun mereka memang hanya mendorong bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk mengungkap berbagai kasus yang mungkin merugikan masyarakat. Dan pada kesempatan ini juga dari peserta aksi itu juga turut menyerahkan sejumlah berkas yang memang mereka sampaikan bahwa itu merupakan bukti-bukti ada sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kalimantan Barat, dan penyerahan dokumen-dokumen yang diduga sebagai bukti itu langsung diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang Dr. Mashhudi, Firda. Ya, lalu terkait hal ini bahwa aksi ini diterima langsung bahkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kalimantan Barat, lalu bagaimana tanggapan dari pihak kejaksaan atas aksi ini? Nah, untuk Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Mashhudi sendiri menyampaikan dirinya itu sangat mengapresiasi atas aksi ini, Firda. Dan Dr. Mashhudi menyampaikan bahwa dengan aksi ini merupakan kritik tersendiri bagi kejaksaan agar berubah lebih baik, dan kritik ini disampaikannya agar mampu menjadi sebuah cambukan ya mungkin
bagi pihak kejaksaan agar lebih intens lagi untuk mengungkap berbagai kasus korupsi, dan pihaknya pun tidak keberatan bila mana memang ada dari organisasi masyarakat dan masyarakat sendiri yang memang mengajukan kritik ataupun berbagai aksi demi kebaikan bersama, khususnya untuk penanganan kasus korupsi, Firda. Selama 1 tahun terakhir ini, Ferry, berapa banyak kasus khususnya korupsi yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar khususnya? Dan untuk di Kalimantan Barat sendiri, khususnya yang dari pihak kejaksaan dan jajaran ya, untuk di Kejaksaan Tinggi itu menangani sebanyak 30 kasus ya untuk dari Kejaksaan Tinggi sendiri. Nah, kemudian untuk di jajaran Kejaksaan Tinggi, dari ada Kejaksaan Negeri, kemudian ada juga cabang kejaksaan di Kalimantan Barat itu ada 28 kasus, sehingga kalau misalkan ditotalkan ada 59 kasus perkara korupsi saja yang sudah ditangani oleh pihak kejaksaan di Kalimantan Barat ini, tidak. Dan selain itu juga untuk Kejaksaan Tinggi sendiri di tahun 2021 ini sudah berhasil menangkap sebanyak 11 buronan, yang dari ada 23 orang yang masuk dalam daftar buronan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan 11 diantaranya itu sudah ditangkap, dan sebagian besar memang dari 11 buronan yang ditangkap ini merupakan kasus perkara korupsi, Firda. Baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara selengkapnya oleh rekan Ferry bersama dengan Dr. Masyudi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan juga Denny Purwanto selaku Koordinator Aksi dari Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat selengkapnya. Ya, kita dari Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat, tujuan kedatangan kita ke Kejaksaan Kalimantan Barat ini adalah melakukan aksi damai melawan koruptor. Tadi apa saja sih Bang yang diserahkan, dan kasusnya apa sih Bang yang diperhatikan oleh BPM? Yang jelas kita umum lah menyoroti kasus-kasus korupsi yang besar, bukan kasus-kasus korupsi yang kecil-kecil dan ecek-ecek aja yang ditampilkan, yang diproses pidana. Namun ada kasus-kasus korupsi yang miliaran merugikan keuangan negara. Salah satunya yang selama ini macet, sudah pernah kita sarankan dan kita berikan masukan dari Barisan Pemuda Melayu dan tetap mandek sehingga kita melakukan aksi turun ke jalan, yaitu kasus navigasi. Dan tidak ada dan tidak bisa saya sebutkan lagi kasus lainnya. Yang jelas berkasnya sudah kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Tadi udah nyerahkan bukti juga Bang ya? Udah kita langsung diterima oleh Bapak Kajati, Bapak Masudi. Tindakan selanjutnya dari BPM nanti seperti apa? Ya, kita menunggu progresnya seperti apa penanganan kasus-kasus korupsi yang kita soroti tadi. Dan di dalam berkas itu ada. Dan kita pantau terus. Barisan Pemuda Melayu akan selalu ingin berjibaku melawan korupsi. Jangan mau negara dikalahkan oleh koruptor. Dan kita ingatkan Kajati Kalimantan Barat, jangan coba-coba bermain-main dengan penanganan kasus korupsi di Kalimantan Barat. Tidak ada koruptor yang kebal hukum bagi kami, Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kita tadi menerima audiensi atau pernyataan dari kelompok Barisan Pemuda Melayu BPM ya, yang menyampaikan beberapa kasus korupsi yang ditangani kejaksaan. Ada beberapa kasus dan juga menyampaikan datanya. Tentunya ya sebagai aparat penegak hukum, salah satu aparat penegak hukum yang menangani dan bertanggung jawab terhadap penanganan masalah-masalah korupsi, tentunya ini merupakan masukan dan saya anggap ini adalah motivasi dan pendorong ya kepada kejaksaan untuk bekerja lebih bagus lagi. Tadi saya sampaikan bahwa dalam penanganan korupsi memang tidak semuanya cepat. Kita lihat bahwa beberapa kasus sudah banyak yang kita limpahkan ke pengadilan. Bahkan banyak sekali dari segi kuantitasnya ya. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman jurnalis, teman-teman media, setiap kita menangani, setiap kita menahan, setiap kita melakukan itu, ini tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat hal yang ditangani, bahkan menyampaikan pesan supaya juga para orang-orang yang akan melakukan korupsi tidak berpikir untuk melakukan korupsi gitu. Nah ini saya rasa nggak masalah kita dikritik untuk menjadi suatu institusi
atau lembaga yang besar memang harus mau dikritik oleh masyarakat. Nggak apa-apa dan kita terima itu. Nah, hanya dokumen yang disampaikan itu apakah memang benar memberikan bukti yang kuat, mendukung pembuktian yang ditangani kejaksaan, nanti kita lihat, kita pelajari. Tentunya itu akan kita sampaikan berkas dengan data-data yang ada di kejaksaan. Paguyuban ASEP Dunia mengadakan Jambore ASEP yang kedua pada tanggal 9 hingga 10 November 2021 hari ini. Ketua DPW Pakuan Pajajaran Paguyuban ASEP Dunia, Asep Hendarman, mengatakan kegiatan Paguyuban ASEP ini guna mengangkat budaya, menjaga dan melestarikan budaya. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bogor. Ada Reynaldi yang sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Reynaldi. Ya, halo Dea. Rekan Rey, bisa Anda informasikan dulu terlebih dahulu ini apa sebenarnya Paguyuban ASEP Dunia ini? Ya, begini dia, Paguyuban ASEP Dunia ini itu adalah paguyuban orang-orang yang bernama ASEP yang dari wilayah-wilayah di Indonesia dan ada juga yang tersebar di luar negeri yang itu juga merupakan warga negara Indonesia. Di sini cangkupannya paguyuban ini sudah lebih dari 8.000 member yang terdaftar di paguyuban ini. Jadi paguyuban ini tuh untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia kepada masyarakat seperti itu ya. Kegiatan Jambore ini dilakukan di mana dan juga apakah memang diperuntukkan untuk memperingati Hari Pahlawan, Rey? Ya, seperti itu dia. Jadi kegiatan Jambore ini yang kedua guna untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Dilaksanakan di bumi perkemahan Camarahejo tepatnya di Kecamatan Pajur di Kabupaten Bogor. Ya, halo dia. Ya. Nah, baik, silakan dilanjutkan. Ya, jadi kegiatan ini dilaksanakan di bumi perkemahan Camarahejo di tepatnya di Kecamatan Halo, Rey. Lalu untuk kegiatan apa saja yang dilakukan untuk memeriahkan Jambore ASEP ini? Ya, halo dia. Ya. Jadi kegiatan ini tuh akan ada upacara bendera, lalu ada pelantikan pengurusan dan juga memperkenalkan ikatan-ikatan dari tali pada ikat kepala yang dikenakan oleh anggota Paguyuban ASEP Dunia. Itu merupakan ciri khas dari anggota Paguyuban. Selain itu ada juga seperti bermain dengan paguyuban lainnya. Jadi dengan istri-istri paguyuban yang dinamakan pipik seperti itu dia. Lalu tadi Anda sebutkan juga ini ada banyak nama ASEP yang menjadi anggota dari komunitas ini, lalu juga ada bahkan yang dari luar negeri. Untuk yang hadir sendiri dalam kegiatan kali ini dari mana saja berdasarkan pantauan Anda? Ya, yang hadir pada Jambore yang kedua ini yang paling jauh merupakan dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan juga ada sisanya dari Pulau Jawa dan Bali, dari Depok, Bekasi, Jakarta, Bandung, dan di situ juga dilantik juga 3 DPW dari Kalimantan Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bogor, wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Reynaldi bersama Kepala Departemen Sosial Budaya DPP ASEP Dunia, Asep Serdadu, dan juga Ketua DPW Pakuan Pajajaran Paguyuban ASEP Sedunia, Asep Hendarman. Selengkapnya. Kegiatan Jambore besok berjalan lancar dan itu merupakan suatu event untuk
berdiskusi dalam rangka persiapan konferensi ASEP yang akan diselenggarakan di Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya besok dari jam berapa sampai jam berapa? Iya, acaranya 2 hari, dimulai dari tanggal 9. Kita mulai berdiskusi dengan asep-asep yang sudah datang. Kemudian ada perform kesenian budaya yang akan dipersembahkan oleh keluarga Asep, dari mulai ada anak Asep, kemudian ada Asep itu sendiri, istri Asep, ada kolega Asep. Lanjut besok paginya kita mengadakan upacara 10 November, dilanjutkan dengan pelantikan. Ada beberapa DPW sebenarnya kan, selain DPW Pakuan Pajajaran, kemarin yang konfirmasi ada DPW Priangan Timur, DPW Priangan Barat, dan Kalimantan Barat. Jadi digabung besok dilantik di Jambore Asep ini. Ada kesenian tradisionalnya juga berarti? Ada, kita ada jaipongan, ada tarian, kacapi, kemudian ada juga borangan, ngabodor sorangan. Kalau bahasa kerennya mungkin stand up comedy ya. Yang lebih lengkap lagi nanti penampilan seni itu di konferensi ASEP Banten, karena kita akan menampilkan seni budaya yang hampir punah ya. Iya. Ya pokoknya seni budaya khususnya dari Baduy. Seperti angklung buhun, karinding, celempung gitu kan. Itu adalah alat-alat seni Sunda yang saat ini tidak banyak orang tahu. Kita jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali dengan kabar pilihan lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Kepolisian daerah Sumatera Utara menangkap 3 orang pelaku penipuan dan penggelapan terhadap terapis spa di Kota Pematang Siantar. Adapun ketiganya yakni Lambas Praidi Siregar, Husnul Irfan, dan Riris Elizabeth Manalu. Dalam aksinya mereka meminta uang sebanyak 35 juta rupiah kepada pemilik spa berinisial H dengan jaminan bisa membebaskan 5 orang terapis yang ditangkap Subdit 4 Renakta Polda Sumut saat terjaring razia. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Freddy, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Freddy. Ya, halo. Ya. Rekan Freddy, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Bisa Anda informasikan? Iya, baik Dea dan juga pemirsa. Jadi peristiwa ini berawal ketika Polda Sumut, terutama Subdit 4 Renakta Polda Sumut itu melakukan razia di sebuah salah satu spa yang ada di Kota Pematang Siantar berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan prostitusi di terapis spa di situ. Nah, di situ mereka mendapati tukang pijat atau terapisnya itu diduga sedang melakukan kegiatan prostitusi sehingga mereka diamankan ke Polda Sumut. Jadi namun ketika diamankan sebelumnya diberitakan sebelumnya bahwa terdapat oknum anggota Polda Sumut yang melakukan pemerasan terhadap mereka sebesar 35 juta atau hingga 50 juta rupiah supaya mereka itu bisa bebas. Namun belakangan diketahui bahwa yang melakukan pemerasan terhadap terapis pijat itu bukan polisi melainkan warga Pematang Siantar yang bernama Irfan sama si Lambas dan juga si Riris. Jadi ketiga orang itu melakukan pemerasan terhadap pemilik terapis spa. Mereka mengiming-imingi bahwa bisa membebaskan 5 karyawannya yang ditahan di Polda Sumut. Jadi ia menghubungi bos pemilik spa tersebut, inisial H, mengatakan bahwa ia mengenal seorang penyidik di Renakta Polda Sumut dan bisa membebaskan karyawannya yang tengah ditahan. Lalu ia meminta sejumlah uang, nominalnya itu 35 juta. Namun pada saat itu sang bos spa itu tidak langsung mengiyakan, ia meminta agar si Lambas ini yang menghubungi
mengirimkan foto para terapis spa yang ditahan di kantor polisi. Nah, di situ si Lambas bersama Irfan yang salah satu pelaku yaitu si Riris begitu. Nah, setelah itu nomor si Lambas ini tidak bisa dihubungi sehingga pemilik spa itu juga melaporkan ke polisi. Begitu atas terjadinya tindakan penipuan, sementara uang yang sudah ditransfer namun para terapis yang ditahan itu tak kunjung keluar, tak berhasil dikeluarkan begitu. Ya, setelah tidak bisa dihubungin ini dan kita lagi si Riris selaku pemilik rekening BCA itu ditangkap di wilayah Tapanuli Utara begitu. Lalu bagaimana untuk nasib dari terapis yang ditangkap sebelumnya, Freddy? Ya, jadi nasib para terapis yang sempat diamankan di Renakta Polda Sumut itu akhirnya dibebaskan setelah ada salah satu keluarga dari mereka yang menjamin bahwa itu tidak akan terulang begitu Dea. Jadi ada keluarga yang menjamin sehingga mereka dibebaskan dan beberapa pertimbangannya adalah mereka masih memiliki anak dan sebagai tulang punggung keluarga begitu. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Freddy juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kronologis kejadian kami sampaikan kepada rekan-rekan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 ada 5 orang terapis diamankan oleh Subdit 4 Renakta Ditkrim Polda Sumut. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.30 saudara Lambas ini sudah tersangka Lambas Triadi Sregar datang ke Japanese Thai Message di Jalan HM Sitorus Pematang Siantar atau tempat para terapis bekerja. Kemudian pada saat sampai di tempat, saudara Lambas tidak menemukan para terapis. Kemudian di waktu yang bersamaan, saudara Lambas bertemu salah satu kakak daripada terapis yang bekerja di tempat tersebut. Kemudian terjadi percakapan menanyakan kenapa terapis tersebut tutup. Akhirnya mendapat informasi bahwa terjadi penindakan oleh Subdit 4 Renakta Ditkrim Polda Sumut. Kemudian yang bersangkutan meminta nomor handphone pemilik terapis. Kemudian pada saat itu juga menghubungi namun tidak aktif. Kemudian meminta kembali nomor istri daripada pemilik terapis tersebut. Kemudian saudara Lambas langsung bergeser dari kota Siantar menuju ke kota Medan. Seorang bocah berumur sekira 9 tahun hanyut terseret aliran sungai di Kota Padang, Sumatera Barat berhasil ditemukan. Korban berhasil ditemukan setelah dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR gabungan bersama masyarakat. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Padang, ada Rezi Azwar yang siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Rezi. Iya dia. Rezi, bisa Anda ceritakan bagaimana penemuan korban hanyut di daerah aliran sungai Padang ini? Iya, ini korban bernama Fahri ya, hanyut pada Minggu tanggal 7 November 2021, tepatnya itu pada sore hari. Dan dilakukan pencarian sejak dilaporkan hilang hingga kemarin. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, di mana korban hanyut yang berlokasi di Kampung Jamba, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan ditemukan sekitar sejauh 1 km dari lokasi kejadian, yaitu berada di Kampung Baru dekat jembatan, gitu deh. Lalu selanjutnya untuk bocah korban ini dievakuasi kemana, Rezi? Ya, kemarin pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, Tagana, TRC Semen Padang, dan beserta keluarga dan masyarakat, di mana korban ditemukan sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat dan dievakuasi langsung ke rumah duka, begitu ya.
Baik, Tribuners juga rekan kami Rezi terkait hal ini sudah melakukan wawancara bersama dan tim Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang, Yudi Riva, berikut keterangan lengkapnya. Pak, untuk pencarian di hari ketiga ya Pak? Ya. Ini bagaimana Pak hasilnya kita temukan apakah ada temukan? Baik, untuk pencarian hari ketiga ini kita tetap pelaksanaan sesuai prosedur. Kita membagi 3 tim, mulai dari pagi hingga sore ini. Alhamdulillah di hari ketiga ini pada pukul 18.00 korban berhasil kita temukan bersama tim SAR dengan masyarakat. Itu untuk lokasi tidak jauh dari jembatan Kampung Baru, lebih kurang 50 meter dalam keadaan MD. Korban dibawa kemana Pak? Untuk korban langsung dibawa ke rumah duka. Untuk tim Bang, untuk tim gabungan siapa aja Bang? Baik, kita tergabung di dalam tim SAR gabungan ini, Basarnas sendiri, BPBD Kota Padang, PMI Kota Padang, TRC Semen Padang, KSB Lubuk Kilangan, terus masyarakat, dan TNI Polri. Sarana prasarana perumahan relokasi korban banjir di Manado terpantau sudah memadai. Warga relokasi korban banjir di Kelurahan Pandu kini berharap segera memiliki lurah dan pangkat perangkatnya. Pasalnya selama ini warga yang sudah tinggal di sana masih harus melapor ke Malendeng jika akan mengurus berkas. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan siap dengan informasi lengkapnya. Halo rekan Fistel. Halo rekan Dea dan Tribuners. Fistel, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda berapa jumlah rumah di sana saat ini dan juga berapa banyak yang sudah tinggal di sana? Ya, lurah, balai pertemuan, sudah ada puskesmas, sudah ada sekolah, 1 SD, 1 SMP. Di sana juga sudah ada pasar dan sudah ada taman, fasilitas bermain bagi anak-anak. Demikian rekan Dea. Terakhir, Fistel, berdasarkan informasi juga yang sudah Anda gali, bagi warga yang sudah tinggal di sana, apakah mereka masih ada keluhan tadi terkait mungkin lurah dan juga perangkatnya dan juga beberapa warga yang belum memilih untuk tinggal di sana, bagaimana? Ya, seperti saya sampaikan tadi, di sana sudah ada kantor lurah dan balai pertemuan atau balai di kantor lurah. Namun, sebagaimana yang kami temui, salah satu warga mengaku sudah ada balai dan kantor lurahnya, tetapi belum ada lurah dan perangkatnya. Untuk itu, warga berharap agar pemerintah Kota Manado segera mengangkat lurah dan perangkatnya di sana, karena kalau tidak ada perangkatnya dan lurah di sana, bagi warga yang mengungsi di sana, yang kami temui warga dari Malendeng, Kelurahan Malendeng, sehingga mereka harus mengurus berkas atau surat-surat apa saja yang mereka urus harus datang ke Malendeng. Padahal di sana belum ada angkutan umum atau angkot, kalau di Kota Manado angkot. Jadi di sana mereka hanya menggunakan kendaraan pribadi untuk datang ke Kota Manado. Kurang lebih datang ke pusat kota dari Pandu 13 km. Dengan begitu, warga berharap agar pemerintah Kota Manado segera memberikan mereka lurah dan perangkatnya agar mereka tidak lagi jauh-jauh datang ke pusat kota untuk melakukan pengurusan berkas, khususnya warga Malendeng. Demikian rekan Dea. Baik, Fistel. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Lian Johannes selaku salah satu di antara warga yang sudah tinggal di perumahan relokasi korban banjir di Manado. Berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Apa kira-kira untuk puskesmas gimana pelayanan? Ya, pelayanan waktu ke tahun lalu 1 bulan 1 kali. Tapi selama tahun ini setahu kita baru 2 kali pertemuan. Tahun ini tahun 2000 ya. Semua. Kalau pasar di sini gimana? Pasar belum. Belum ya? Belum. Jadi yang datang di sini baru siapa-siapa? Motor itu atau? Ya motor. Oto. Yang datang jual bahan dapur ya, bahan dapur, perampa ikan. Ya. Kalau untuk angkot sini gimana? Angkot belum ada. Angkot belum ada juga ya. Kalau untuk kantor lurah
Apa Kantor lurah ada, atau? tapi belum ada lurah. Belum ada lurah dan perangkat ya. Oke. Jadi di sini masih melapor ke Malendeng atau di sini? Melapor ke Malendeng masih. Tetap melapor ke iya, Malendeng. Masih ke Malendeng. Ada mau buat berkas apa tetap ke Malendeng, iya. Oke. Apa ada perjanjian dengan pemerintah saat tinggal di sini, Bu? Memang setahu kita, Sabang ada pertemuan selalu pemerintah himbaukan ke Seinga yang mana ini rumah jangan dijual. Jangan diperjualbelikan dan jangan disewakan. Oke. Setiap ada pertemuan selalu dihimbau oleh pemerintah. Lancar. Apa itu? Listrik. Kalau listrik di lingkungan di Blok B, perangkat termasuk Blok B, lancar. Jadi kita termasuk di Blok B, jadi lancar. Air juga lancar. Di sini kelihatan ada lampu jalan. Ini lampu jalan ini masih berfungsi atau tidak? So tidak. Tidak berfungsi ya? Sebagian besar so tidak. Okay. Tapi masih ada berapa berfungsi? Di depan rumah. Iya, di depan rumah. Oke. Apa mungkin harapan Ibu ke depan sebagai warga? Harapan supaya ada angkot. Dan kedua juga kalau boleh ada lurah di sini. Kita beralih ke Sulawesi Tenggara, Tribuners. Pemberian kuota internet kepada perwakilan dari ratusan siswa SD dan SMP sekota Kendari berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Kendari pada Selasa 9 November 2021 kemarin. Penyerahan bantuan kuota internet 35 GB per bulan untuk tiap siswa ini dihadiri juga oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah atau Ditjen PAUD dan Dikdasmen Jumeri. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun News Ultra, ada Amel Dadevi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Amel. Halo Dea. Rekan Amel, sebenarnya apa dalam rangka apa pemberian kuota internet kepada siswa SD SMP sekota Kendari ini? Iya, jadi Dea, pemberian kuota internet gratis dari pemerintah Kota Kendari ini dalam rangka membantu para siswa khususnya di tingkat SD dan SMP yang ada di Kota Kendari yang masih di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada melaksanakan pembelajaran secara daring meskipun beberapa minggu terakhir ini sudah mulai dilaksanakan pembelajaran tatap muka, namun masih ada juga para siswa yang melaksanakan secara daring. Jadi guna mendapatkan pembelajaran secara merata, pemerintah Kota Kendari membantu memberikan subsidi berupa kuota internet gratis kepada 700 siswa tersebut. Apakah ada kualifikasi siswa yang bisa menerima kuota internet ini atau bagaimana? Iya, baik Dea. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kuota internet gratis yang diberikan kepada para siswa ini adalah bagi para siswa yang tidak tersasar bantuan dari Kemendikbud sehingga didata kembali oleh pemerintah Kota Kendari meminta bantuan dari sekolah masing-masing untuk mendata para siswanya yang tidak mendapatkan kuota dari kementerian tersebut. Kemudian para siswa yang memang benar-benar sedang mengalami kesulitan perekonomian. Jadi data-data tersebut diperoleh dari masing-masing sekolah dan diberikan kepada pemerintah Kota Kendari. Terakhir, rekan Amel, berapa lama kuota internet ini akan diberikan? Iya, baik Dea, kuota internet sebesar 35 GB ini diberikan per siswanya selama untuk 1 bulan selama 3 bulan seharusnya dimulai Oktober hingga Desember, namun pemberian peresmian kuota ini baru diresmikan November ini sehingga kuota internet sebesar 35 GB untuk 3 bulan itu akan berakhir di Januari 2022. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan yang berhasil didapatkan oleh rekan Amel dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, Makmur, dan juga Zulkarnain Kadir selaku Wali Kota Kendari selengkapnya. Ini 700 orang siswa, 500 untuk SD,
kemudian 200 untuk SMP. Diberikan selama 3 bulan dengan jumlah 100.000 per bulan untuk membeli 35 giga per bulan. Jadi si peserta didik harus menggunakan itu untuk kegiatan belajar mengajarnya, kegiatan yang ada hubungannya dengan perpustakaan dan sebagainya. Kalau menjadi kriteria dari penerima bantuan itu apa saja? Yang tidak mendapat bantuan dari kuota internet dari pusat, kemudian ya itu tadi, karena mungkin ada kendala-kendala yang tidak bisa dia dapat melalui kuota dari pusat, maka kita sisir kembali supaya dia bisa belajar juga seperti yang lain. Kasihan kode tidak ada. Pak, sejauh ini ada laporan enggak di selama PTM ada siswa ataupun pengajar yang terkonfirmasi positif COVID-19, Pak? Sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan peserta didik. Kondisi kita di daerah sekaligus tentu berharap agar bisa direspon berbagai situasi yang mungkin masih tidak bisa kita tangani secara lokal dan mungkin bisa kita minta bantuan dari pemerintah pusat. Antara lain, kita tahu selama COVID ini kan proses belajar mengajar kita ini banyak terkendala dari sisi penyediaan fasilitas teknologi, ya, baik itu jaringan, kemudian peralatannya dan seterusnya. Ini tadi sudah ada komitmen dari Pak Dirjen. Insya Allah kita juga sudah mengajukan permohonan, baik itu nanti diakomodir lewat DAK maupun dari program-program pembiayaan lainnya. Kita menuju Provinsi Jambi. Warga Dusun Talang Silungko, Kecamatan Batin 2, Palayan, Kabupaten Bungo geger atas penemuan mayat seorang pria di hutan. Pria yang diperkirakan berusia 27 tahun itu ditemukan tewas dengan kondisi yang tidak wajar. Diduga kuat karena tertembak oleh senjata api rakitan jenis kecepek. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, ada Muzakir yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Muzakir. Halo rekan Dea. Ya, rekan Muzakir, bisa Anda informasikan untuk kapan kejadian ini terjadi dan bagaimana kronologi pastinya? Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Oke, baik rekan Dea, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat saya laporkan jika di Kabupaten Bungo kemarin siang, tepatnya di Dusun Talang Silungko, itu geger atas penemuan seorang jasad pria yang juga tertembak oleh senapang api. Baik Tribuners, kita saat ini sudah kembali tersambung bersama rekan Muzakir. Halo rekan Muzakir. Halo rekan Dea. Rekan Muzakir, bisa Anda informasikan untuk kapan kejadian ini dan juga bagaimana kronologis pastinya, apakah sudah diketahui? Baik rekan Dea, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan jika kemarin siang itu terjadi penemuan seorang mayat yang diduga terkena peluru bisa kami ulangi, kena peluru senjata api rakitan jenis kecepek. Dia ditemukan tewas di hutan. Di hutan itu dia hendak berburu ke hutan, dan setelah itu dia ditemukan oleh rekannya yang ingin berburu juga di hutan tersebut. Begitu. Jadi saat itu korban tengah berburu bersama rekannya? Iya, hendak berburu, belum sampai ke lokasi perburuan. Namun ketika sekarang kan dalam kondisi hujan, jadi sepeda motor yang dikendarai itu terjatuh dan pelurunya dan kecepet yang disandangnya meletus dengan sendirinya. Begitu rekan dia. Berarti ada dugaan bahwa ini
luka tembak yang dialami korban ini berasal dari peluru senapan yang memang digunakan oleh korban untuk berburu ininya. Memang di sana apakah memang banyak orang yang berburu, Muzakir? Ya, dapat kami informasikan jika di sana pada umumnya masyarakat di sana berprofesi sebagai petani, namun di sana juga masih banyak hutan yang tentunya banyak satwa-satwa liar seperti kijang, rusa, kancil, bahkan ada juga yang berburu babi hutan. Nah, disinilah beliau ingin berburu. Nah, kalau untuk pastinya begitu, rekan dia. Rekan Muzakir, ini masih kembali terkait senjata tadi ya yang diduga ingin digunakan untuk korban berburu namun malah mengenai korban sendiri. Ini apakah sudah ada konfirmasi dari pihak kepolisian atau bagaimana? Ya, kemarin setelah mendapatkan informasi adanya warga yang tertembak, Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro langsung menuju ke TKP. Nah, saat itu beliau belum menyimpulkan apakah itu tertembak atau ditembak. Belum bisa dipastikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan hari ini direncanakan akan dilakukan rekonstruksi ulang di TKP. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Muzakir untuk laporan Anda dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan Muzakir bersama AKBP Guntur Saputro selaku Kapolres Bungo terkait kasus ini selengkapnya. Di Pelayang bahwa ada penemuan korban sudah meninggal di sebuah kebun milik seseorang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang mengetahui dan juga keluarga korban bahwa korban ini akan berangkat menuju kebun untuk melihat karena yang bersangkutan memasang perangkap untuk hewan liar. Tetapi dalam pelaksanaannya membawa senjata api jenis kecepek ataupun bobok kalau bahasa daerahnya, dan diduga meletus sendiri karena tidak ada barang yang hilang, kemudian juga tidak